COVID. Nah, jadi seperti dianggap COVID. Mau tidak mau, suka tidak suka, keluarganya pun harus menerima karena itu adalah protokol pemerintah. Karena begini, itu seperti buah si malakama. Kita bisa menganggap itu negatif, oke, berdasarkan pemeriksaan, menunggu beberapa hari lagi apabila sudah di swab. Tapi apabila belum dan segala macam ternyata hasilnya positif, itu akan menyebabkan infeksi sekunder atau infeksi yang didapatkan oleh orang-orang yang berisiko, misalnya orang-orang yang melakukan perlakuan pemakaman jenazah atau perlakuan jenazah seperti orang meninggal lainnya. Mungkin itu yang bisa itu di buah si malakama tadi. Apabila kita tidak melaksanakan secara COVID, apabila dia positif, malah akan menyebarkan penyakit tersebut. Tapi apabila dia negatif, dok, interupsi ya. Dok, gini dok, itu bisa enggak PCR itu dibeli oleh daerah? Mampu enggak daerah memakai alat itu? Masalahnya kalau masalah keuangan kan tidak ada masalah dengan Kota Baru nih. Hari ini Kota Baru kan semakin hebat gitu kan. Artinya berapa aja uang sudah disiapkan. Nah, maksud kita daripada kita uang itu habis dan tidak karu-karuan dengan overlap kegiatan, ya beli aja itu. Kita sarankan beli itu supaya kita ini dalam hal tadi penanganan, kalau misalnya ada sudah positif dianggap dokter itu terindikasi meninggal dunia. Nah, perlakuannya inilah yang kita sangat payah. Ya, kalau menurut kami juga tidak paham dengan ilmu agama, kita tuh miris dengan melihat, coba bayangkan, tidak ada, kalau paham kami ada dimandikan, disolati, ditalkinkan, kita perlu macam-macam lah ya ritual ya paham kami untuk mengantarkan si mayit ini tadi. Nah, kalau itu terjadi tidak positif ya ini aku takutnya karena ada fatwa MUI lagi bahwa ini boleh, kemudian kita kada berdosa seberataan sekampungan dengan tidak melaksanakan itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makasih, Dok. Terima kasih Pak atas tidak mudah Pak Yayan. Artinya tidak mudah. Standarnya adalah bio level tingkat 2. Nah, Banjarbaru pun sampai saat ini sebenarnya bisa dikatakan tidak standar. Memang bio level virus tingkat 2 terkait pemeriksaan PCR. Walaupun alat PCR itu tidak murah dan tidak gampang mendapatkannya. Artian dengan kondisi sekarang untuk Kota Baru kayak belum bisa untuk beli PCR itu. Pertama itu. Yang kedua, masalah PDP mengarah COVID ternyata dilakukan seperti COVID. Jadi begini Pak Yayan. Memang penanganan di Indonesia kita bisa dikatakan ekstrim dibandingkan di dunia. Tapi dibandingkan di dunia malah lebih ekstrim di dunia lain. Tapi gini, kita memang di Indonesia lebih humanis. Artinya lebih humanis itu artinya yang mungkin sudah tahu digapani, dimandikan. Nah, berdasarkan COVID ini tadi, buah si malakama, apabila kita menyepelekan, takutnya dia positif, maka akan mengakibatkan yang lain akan terkena. Tapi kalau kita sudah mengarahkan dia pasien PDP, kita wajib melaksanakan dengan protokol COVID. Nah, jadi begini. Kalau misalnya tidak dimandikan, kemudian dikapani, akan tetapi jumlah yang melaksanakan terbatas dan memang standar penanganannya pun tidak semudah yang orang bisa laksanakan. Mungkin itu Pak Yayan ininya supaya lebih jelasnya. Tapi memang secara di Indonesia apabila PDP kemudian meninggal dunia, tetap protokolnya mengarah ke COVID. Protokol penanganan jenazahnya. Walaupun di kemudian hari ternyata hasilnya negatif. Dan itu sudah secara hukum kalau tidak salah sudah dilegalkan negara karena penanganan infeksi ini yang berbeda dengan mayat dengan penyakit lainnya. Mungkin itu Pak Yayan.
Kemudian masalah kesiapan. Kesiapan. Kemarin Pak, kita sudah ada rapat sebenarnya sama Pak Sekda mengenai pemanfaatan Rusunawa Poltek yang ada di Sragen. Itu kita menyarankan memang khusus untuk ODP dan PDP ringan. Jadi ODP dan PDP ringan bisa kita rawat di sana, tapi untuk PDP sedang berat kita masih menyarankan untuk pembuatan rumah sakit darurat. Nah, ini tadi permasalahannya. Rumah sakit darurat kita bisa dikatakan tidak siap. Kenapa tidak siap? Kita masih perlu alat kesehatan, alat penunjang lainnya yang memang kita harus siapkan. Karena di pedoman terbaru, di peraturan terbaru, mau tidak mau, suka tidak suka, nanti kita di kabupaten akan harus merawat pasien COVID-19 ini. Mungkin itu Pak Sarani, mungkin yang lain bisa menambahkan lagi. Terima kasih Pak Dr. Aswin. Kita persilahkan kepada Kiai untuk merespon beberapa tanggapan tadi terkait soal kondisi COVID di Kota Baru. Kami persilahkan Kiai. Sambil menunggu Pak Maniani. Pak Maniani lagi ada gangguan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong yang lain tolong dimatikan mic-nya ya supaya Pak Kiai enak bicaranya. Ya. Silakan Pak Kiai. Sekedar ilustrasi sedikit ya. Kota Baru ini khususnya Pulau Laut ya. Itu secara geografis memang itu rawan terpapar oleh C-19 ini. Karena letaknya itu memang Kota Baru ini, Pulau Laut ini terletak di antara dua timur dan dua selatan. Jawa Timur dan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan. Jadi kita, Kota Baru ini memang letaknya itu connect dengan daerah-daerah luar yang jauh. Apalagi Kota Baru ini itu dalam 1 bulan kurang lebih 50 kapal yang berlabuh di Pulau Laut ini. Yang punya akses baik antar regional maupun antar negara. Jadi punya potensi, tapi mudah-mudahan tidak potensial ya untuk terpapar penyakit yang ini. Ini harapan kita. Itu sebagai tambahan. Karena itu bapak-bapak yang dari Kota Baru ini kira-kira lama sudah tidak pulang kampung. Nah, kalau pulang kampung bisa diketahui itu banyak kapal-kapal yang tidak diketahui di mana dia berlabuhnya. Bahkan ada kapal-kapal yang mendarat di kawasan Pulau Laut itu melalui lorong-lorong dalam kurung tuh lorong tikus tidak diketahui. Jadi banyak orang-orang di luar daerah Pulau Laut ini masuk ke Kota Baru tanpa diketahui. Itu yang dari segi kerawanan. Oleh karena itu sekali lagi tidak berlebihan kalau kami itu sangat hati-hati di dalam termasuk di dalam mengeluarkan fatwa seolah-olah kita ini sudah dalam keadaan yang sudah seperti itu, sudah potensi, sudah terpapar, sudah berpotensi untuk terpapar. Pak Kiai terkait soal fatwa MUI itu, apakah Kota Baru sudah memberlakukan seluruh masjid untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, baik itu 5 waktu maupun sholat Jumat dalam minggu-minggu ini? Ya, itu secara keseluruhan himbauan itu sudah disampaikan, tapi tinggal beberapa, ya, Sampai hari ini di dalam kota hanya satu yang melaksanakan Jumat, tapi yang lain tidak ada di dalam kota ini. Itu masjid tapi apa? Secara keseluruhan, ya. Masjid Raya ya? Masjid Raya sudah tidak Jumatan hari ini. Masjid yang Baitul Abdor juga tidak Jumatan. Yang Jumatan tinggal At-Taubah di Semayap. Nah ini. Itu yang pertama itu. Yang kedua masalah
kewajiban terhadap mayat ini. Kalau seandainya mayat itu bisa mandi sendiri, bisa memakai kapan sendiri, itu tidak menggugurkan kewajiban orang yang masih hidup. Nah, itu karena kewajiban-kewajiban itu yang namanya fardu kifayah ini kepada orang hidup, tidak kepada orang mati. Oleh karena itu, dalam rangka kita social distancing ini tadi, bisa jadi yang biasanya berjamaah itu dengan sholat gaib, bisa gaib. Walaupun dia tidak ada di tempat. Dia melaksanakan di rumah masing-masing, itu sholat gaib, bisa dilaksanakan. Yang kedua, pada waktu processing itu, memandikan, itu mungkin oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan kan dia punya perlengkapan lengkap ya untuk menahi diri agar supaya tidak terpapar. Nah, itu petugas kesehatan yang memandikan. Kemudian yang menguburkan itu yang menguburkan ini bukan ahli kubur lah, tapi orang yang bertugas menguburkan itu juga tidak banyak juga. Mungkin dia mempunyai cara sendiri untuk tidak bersentuhan langsung. Bisa. Jadi dalam hal itu, dalam rangka kita social distancing itu, penyelenggaraan mayat atau mayat itu tidak akan tersia-siakan karena itu. Mohon maaf Pak Kiai, menyela sedikit. Itu kalau dapat informasi itu mayat itu tidak dimandikan, langsung dibungkus pakai plastik, langsung dibungkus, langsung dikuburkan. Tidak boleh disembayangi ya. Kalau sembayang mungkin kita bisa aja kita di rumah juga menyembayangi mayatnya di 200 kilo pun dari rumah kita tidak ada masalah. Tapi mengenai mandi apa dan lain-lain, ini kalau terjangkit tidak ada masalah. Tapi kalau terindikasi aja ini yang mungkin menurut kami yang awam juga pemahaman agama tapi pernah juga mendengar, ya kan, pernah juga berdengar, ini yang jadi masalah gitu kan. Yang orang-orang kita, khususnya kita di Kalimantan Selatan nih, kalau sudah mayit itu kita perlakukan senyaman-nyamannya, karena kita tahu kayak apa dicabut nyawa itu kan. Oke. Itulah yang orang yang itu karena kewajiban orang hidup, fardu kifayah, yang orang hidup itulah dia bisa mengatur diri. Nah, mengatur diri bagaimana menyelenggarakan mayat tanpa menyia-nyiakan mayat itu tadi. Oke. Dokter Erwin, ini kan persoalan, kalau ini kan belum ada ya dokter terkait soal ada orang meninggal di Kota Baru misalnya, tapi kita melihat contoh-contoh yang banyak di luaran sana terkait soal orang yang meninggal yang sebenarnya dia itu meninggal nggak ada sama sekali gitu terindikasi COVID, tapi dianggap seperti COVID, dokter. Jadi prosesi pemakamannya seperti prosesi pemakaman orang yang terjangkit COVID gitu, dok. Gimana tuh, dok? Ini kan sekarang sudah viral juga beritanya di Pulau Jawa yang kemarin itu ditolak mayatnya di situ karena memang itu indisinya COVID kan begitu. Mudah-mudahan di Kota Baru tidak seperti itu. Andai kata terjadi seperti itu, padahal dia tidak kena COVID, tapi diindikasi COVID. Gitu. Itu bagaimana tanggapan? Jadi begini Mas Rani, penentuan PDP itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penunjang yang didapatkan dokter. Tentuan itu sebenarnya tidak mudah. Memang pasien dengan pengawasan tercurigai COVID. Itu dulu utamanya. Artinya kesimpulannya itu harus dari tim ahlinya. Artinya tim ahli di sini kalau kita bicara sini adalah tim ahli yang dimiliki rumah sakit. Artinya tim ahli untuk COVID lah, tim ahli untuk COVID. Nah, apabila dinyatakan bahwa ternyata dia dengan pasien dengan pengawasan mengarah suspected atau mengarah ke COVID, memang secara pedomannya protokolnya tetap pelaksanaan jenazahnya pun tetap seperti COVID. Nah, ulun sebenarnya tidak setuju dengan pernyataan Pak Yayan tidak dikapani, tidak diinikan. Sebenarnya tetap dimandikan, tetap dikapani, kemudian tetap disolatkan, tetapi itu tadi tetap menjaga yang namanya aspek pencegahan infeksi. Bagaimana nanti tim pemusnahan jenazah itu sudah memiliki SOP yang memang tersendiri untuk penanganan COVID. Tapi tetap saja, kalau di luar negeri mungkin dipastikan apa segala macam. Tapi kalau di Indonesia tetap dikapani, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tapi terbatas oleh
orang yang memang di pemulasaran jenazah. Mungkin itu Pak Sarani dijelaskan lagi. Oke, saya kira Sedikit memang ini siapa yang masuk? Oh, Pak Roni. Pak Roni silahkan. Saya izinkan untuk masuk. Enggak, mungkin yang dimaksud Kayan ini antara sinkronnya prosedur medis dengan prosedurnya secara agama gitu. Ini kenapa lagi Sedikit hidup aja yang silakan bisa Dr. Aswin kembali. Ya. Memang kalau dalam ini siapa yang karena ini Ya, kan jadi silakan Dr. Aswin. jadi begini Bang Roni, kita kalau di versi medis, kalau memang pasien menentukan pasien dengan pengawasan berdasarkan kriteria yang ada, memang harus jelas, artinya pasien dengan pengawasan curiga COVID. Pertama itu dulu. Kemudian masalah perlakuan jenazah ya memang tadi kita mengikuti SOP yang berlaku berdasarkan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, masalah agama mungkin nanti Pak Kiai bisa menambahkan, mungkin kita di fardu kifayahnya mungkin akan hilang ya Pak Kiai. Artinya yang memang standar COVID lah itu seperti itu. Mungkin itu yang lebih jelasnya. Tapi kalau mungkin nanti yang lebih jelasnya mungkin Pak Kiai bisa menambahkan lagi masalah sisi agamanya. Mungkin itu Pak Sarani sementara dulu. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, yang namanya fardu kifayah itu sebenarnya tidak harus semua orang melakukan. Artinya orang yang hidup itu kalau umpamanya ada 10 orang, 1 orang aja melakukan itu sudah yang 9 orang itu sudah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Lain dengan itu fardu sangat ain. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai menyela. Kalau itu kita sangat paham sekali, paham sekali itu. Satu orang pun melaksanakan tidak ada masalah. Tapi yang saya masih pertanyakan itu adalah begini. Kalau kata Pak Aswin tadi dimandikan itu alhamdulillah. Kalau memang benar itu berarti pernyataan saya di sini yang salah. Tapi pada kenyataannya saya melihat mayat yang dibuka di Kolaka itu pakaiannya masih pakaian yang sakit. Nah, pakaian orang yang sakit. Nah, di Kolaka itu. Jadi mohon maaf nih, kalau misalnya pernyataan Pak Dr. Aswin itu benar itu adanya, misalnya dimandikan dengan cara yang apa namanya, yang SOP yang ada, saya sepakat Pak. Karena kifayah ini 1 orang pun yang mengerjakan itu gugur semua kewajibannya. Itu sangat paham. Nah, tapi yang kita lihat kenyataannya di TV itu di Kolaka itu dibungkus pakai plastik, ketika dibuka itu pakaiannya adalah pakaian ini gitu kan, pakaian ketika dia sakit gitu. Itu yang tidak terima orang rumahnya itu, keluarganya. Nah, itu aja. Tapi kalau misalnya itu benar adanya kata Pak Dr. Aswin, saya tidak ada masalah, kalau urusan fardu kifayah. Oke. Ya. Kita tutup kita tutup Pak Kiai untuk diskusi soal mayat ini, soal mandi sama tidak mandi, karena kita yang lebih penting penanganan secara urgen terkait soal kondisi di Kota Baru. Karena kalau kita bicara ini nanti panjang Pak Kiai. Yang paling penting kita ke ranah yang strategis. Kebetulan ini ada Paman Yani juga yang saya kira punya wewenang juga untuk menyampaikan hal-hal ini kepada provinsi. Apakah benar itu? Selama ini Kota Baru apakah sudah ada komunikasi yang masif ke provinsi terkait penanganan COVID ini? Tetapi kita mendengar dari beberapa yang ada di Kota Baru, ya hanya standar seperti itu aja penanganannya. Yang lelah saat ini adalah tim medis. Sementara alat-alat yang diberikan juga dari provinsi terbatas. Nah, begitu. Bagaimana tanggapan Pak Mayani? Saya kira penyampaian teman-teman atau bapak-bapak yang ada di Kota Baru sudah real nyatanya bahwa memang pemerintah saat ini dalam tanda petik lamban untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Sementara di provinsi lain, di daerah-daerah lain itu sudah gawat darurat ya kalau tidak salah ya. Artinya sudah ke tingkat yang serius gitu menangani. Sementara kan pintu masuk manusia itu di mana-mana ada di Kota Baru. Dari 12 kabupaten kita lihat dari beberapa kabupaten yang ada di provinsi yang paling rawan itu ya jelas Kota Baru karena semua pintu terbuka gitu. Iya. Nah, artinya
ini yang perlu kita tekan kepada pemerintah, artinya serius nggak nih dengan ini kan persoalan nyawa ya, menurut Paman ya. Persoalannya kalau ekonomi kita mungkin masih bisa hidupkan, tapi kalau orang mati yang matinya berjamaah itu susah sekali hidup. Bagaimana kita hidupin orang gitu kan? Tapi kalau ekonomi kita masih bisa. Kalau nanti Kota Baru itu ada yang matinya berjamaah kan susah juga kita. Gitu. Nah itu penanganannya seperti apa itu kan? Itu Pak Pamannya nih. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita nanti ada lagi daring seperti ini untuk diskusi online, dan kita minta pemerintah daerah Kota Baru tidak takutlah bicara-bicara seperti sama kita kan, tidak juga kita mencecar atau mencela, ya sama-sama kita diskusi Paman gitu. Sementara kita lihat Pamannya ini juga sampai jam segini masih online juga. Itu yang saya kira perlu dikasih apresiasi buat kita semua, ada seorang pejabat yang sampai kayak gini mau menghadiri acara yang seperti ini gitu. Berarti serius penanganannya. Jadi kan kalau daerah saja misalnya nggak serius, gimana kita yang orang-orang seperti ini kan? Daerah aja nggak serius, bagaimana kita Bang gitu. Nah kita pengen ada keteladanan gitu kan di situ. Saya kira begitu Bang. Paman, udah Paman menyampaikan kayaknya sudah banyak juga yang dicatat-catat itu. Mudah-mudahan ada hal yang perlu disampaikan pada kami. Terima kasih. Kami silakan Paman. Siapa lagi? Paman Yani silakan. Saya buka dulu. Oke. Yani. Baik, terima kasih banyak. Kalau boleh dibilang sekali lagi, ketika rapat biasanya ya, saya memposisikan diri saya perwakilan memang daerah Kabupaten Kota Baru. Jadi kemarin hari juga surat terbuka itu saya secara gamblang saya sudah sampaikan bahwa Kota Baru mohon diberikan perhatian, karena bagaimanapun juga ada wakilnya di sini. Ya, betul. Nah, komitmen saya tentang Kabupaten Kota Baru, tentu saja ini saya bawa juga ke pemerintah provinsi. Saya sudah sampaikan tadi di awal, saya sudah sampaikan juga kita punya pelabuhan laut, kita punya pintu masuk dari udara, kita juga punya Sengayam, berbatasan langsung dengan calon ibu kota baru kita. Jadi, saya inginkan, semua orang juga inginkan yang sama. Saya yakin juga kawan-kawan kita, seluruh masyarakat kita di Kabupaten Kota Baru menginginkan pemerintah harus serius. Nah, keseriusan ini, walaupun katakanlah kalaupun terlambat, oke terlambat, tapi apa yang harus kita lakukan gitu? Yang segera yang harus dilakukan. Jadi yang pengen saya soroti adalah APD. APD, tempat rujukan rumah sakit di mana yang harus dirujuk, kalaupun overload di mana harus disediakan. Sampai saya kemarin waktu rapat juga mereka berusaha untuk membuka asrama haji. Silahkan saja, siapkan semua, atur semua, kita serahkan semua kepada pemerintah wewenang ini karena memang wewenang mereka. Secara anggaran kita juga bantu, kita support, apapun kebutuhan mereka sampaikan ke kita di Komisi 2 karena kebetulan kita membidangnya ekonomi dan keuangan. Sehingga saya ingatkan juga penggunaan anggaran mesti juga harus rapih gitu loh. Di ujungnya kita tidak ingin ada yang banyak pejabat-pejabat kita kena semua. Nah, terus itu dalam hal juga penanganan COVID ini, seserius apa pemerintah menangani ini sehingga sampai hari ini RT RW belum tersentuh. Nah, ini tidak hanya bicara Kota Baru, Banjarmasin juga sama. Sebelum sampai ke RT RW, saya ribu-ribu sendiri. Jadinya di hari ini tadi ketemu dengan ketua komisi saya di DPR, saya sampaikan ini juga. Ini kenapa? Kok terkesan lambat, terkesan bagaimana bahasanya? Saya mau sampaikan lagi. Karena memang ribut-ribut mestinya harus mengumpulkan semua orang yang ada di Forkopimda. Kalau perlu video conference dengan seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan, apa persoalannya? Petakan tadi juga ada pemetaannya. Pemetaan lakukan hal mana yang dianggap sesegera, misalnya kita segera awasi perbatasan kah atau bagaimana kah, mana kabupatennya, silahkan gitu loh. Tetapi kita butuh sebagai warga masyarakat di Banua Kalimantan Selatan, kita butuh komitmen pemerintah untuk sesegera mempersiapkan segalanya, termasuk sembako. Sembako memang sudah dijawab juga kemarin oleh gugus tugas
ini kita dari Dinas Perdagangan. Mereka sudah berusaha mengimpor gula, bukan mengimpor, mendatangkan gula. Kalau mengimpor mungkin pemerintah pusatnya. Pemerintah pusat sudah mengimpor gula dan kita dapat kejatahan sekian berapa ya? Adalah kalau tidak salah hari Selasa kemarin sudah datang gula di Kalimantan Selatan dan itu ada disimpan di Pulau. Bukan hanya gula, saya ingatkan juga nih, ikan-ikan kita yang hari ini nelayan dapatkan di perairan Kabupaten Kota Baru dan juga pesisir-pesisir lainnya di wilayah kita. Ini ikan numpuk di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nah ini juga mau dijadikan apa? Ketika pasar tidak bisa menyerap, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini juga pemerintah juga harus menyiapkan duit gitu. Apakah nanti untuk membeli itu nanti ikan-ikan yang nelayan dapatkan, terus itu juga menyewa cold storage, karena cold storage kan kita tidak punya. Terus ke depan nanti pemerintah harus menyiapkan cold storage gede, besar, saya minta itu. Nah, karena kebetulan di Komisi 2 ada juga Dinas Kelautan Perikanan, saya tekankan itu. Coba nanti dianggarkan juga. Nanti ke depan memang harus ada cold storage besar untuk penampungan ikan-ikan dalam jumlah besar di Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, ini kalau memang diizinkan closing terakhir kita. Iya, betul. Kita Sudah mengajak tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit lagi Pak Maniani, jadi semua nanti 3 orang closing statement langsung. Udah ya? Iya. Closingnya udah ini? Belum, silakan closing aja. 10 menit lagi waktu kita. Oke. Selanjutnya, saya singkat saja. Yang harus mendapatkan perhatian pertama adalah warga masyarakatnya tentang kebutuhan perut. Itu pasti. Pemerintah harus menganggarkan semaksimal mungkin, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, harus sinergi, dengan pemerintah pusat juga mestinya harus sinergi, dan saya tidak ingin dengar juga, kabupaten kita sebenarnya, di kalangan kita sebenarnya ribut, sementara pemerintah daerahnya, ini mestinya harus memang kayak Pak Roni tadi bilang, ayo kumpul, Forkopimda semua lengkap dengan kepala daerahnya, jangan lari dari tanggung jawab loh ya. Yang seperti ini nggak boleh lari tanggung jawab. Ya. Saya saja itu konsisten untuk penanganan kasus C19 ini. Dan kawan-kawan di DPR juga konsisten. Nah ini kembali ke kabupaten kota, terutama kita di Kota Baru. Pemerintah harus serius menangani ini. Kerjasama dengan pemerintah daerah, apa yang perlu dikoordinasikan. Apa yang menjadi kekurangan kita, jadi kita bisa memetakan apa yang menjadi persoalan di lapangan, sehingga ini kita bisa selesaikan dengan masif. Nah, jangan lupa juga, kita menghimbau juga kepada Pak Kepala Daerah, ya. Mudah-mudahan Pak Wakil Bupati masih ada di tempat. Pak Bupati sudah keluar, Pak. Bang. Sudah pergi ya. Mungkin kita bisa sampaikan juga, walaupun tanpa beliau, ini sosialisasi harus melalui RT RW dilibatkan, sama dengan Posyandu. Karena selama ini sampai di tempat kami saja, di Banjarmasin itu belum sampai ke RT RW. Nah ini juga kita juga kegelisahan jadinya, menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, sementara orang yang berkeliaran juga ada hari ini. Dan itu bisa jadi menyebarkan, virus tersebut gitu. Nah selanjutnya juga kita inginkan, selain dari penutupan wilayah, yang terjadi hari ini antara provinsi ke provinsi, kabupaten kota yang mana memang ini sesuai dengan kabupaten kotanya ya, yang bertinggal seperti katakanlah kemarin di Banjarbaru, di pembatasan ini jangan sampai ketika kita rugi ya dalam ekonomi, tetapi sisi lain kita terbuka ruang untuk penyebaran COVID ini. Jadi saya inginkan adalah kalau mau rugi, ayo rugi gitu. Tapi sekali ini saja, apa yang harus kita lakukan? Kalau mau tutup, tutup saja, tapi tidak lockdown ya. Nah ini yang pembatasan sosial yang berbatas tapi besar boleh dilakukan. Karena kenyataannya kita tidak ingin seperti India. India malah kacau dan sampai Perdana Menteri juga bilang seperti katakanlah ini jadi gagal jadinya. Nah ini persiapan yang tidak matang. Saya inginkan pemerintah provinsi, setidaknya pemerintah kita dulu ya. Kalau pusat, bagaimanalah nanti pusat, saya mudah-mudahan berdoa saja, pusat juga mestinya harusnya
walaupun hari ini mereka juga pasti akan berpikir untuk bagaimana ini cepat selesai, tetapi pemerintah kita juga harus melakukan hal yang sama sampai ke kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, saya rasa itu yang saya anggap penting ya. Dan kebetulan ini di mana-mana juga kekurangan masalah APD. Cobalah pihak kabupaten melalui ID barangkali bisa menyampaikan ke ID provinsi agar bisa berkomunikasi dengan gugus depan kita, gugus tugas kita. Kekurangan APD juga terjadi di Kabupaten Kota Baru sehingga ada mapping tadi apa yang menjadi persoalan-persoalan yang sekiranya bisa dibantu pemerintah provinsi atau setidaknya ada komunikasi dulu lah. Jangan sampai ini putus dulu komunikasi. Kita kesulitan juga, kita teriak-teriak di provinsi, sementara kabupaten ini diam. Mudah-mudahan tidak diam gitu loh. Saya tidak inginkan itu. Cuman tidak terlalu agresif, nggak agresif gitu, beban. Harus energi gitu. Ya kita harapkan saja Pak Bupati tidak sakit lah lama-lama lah. Sakitnya nanti saja setelah COVID selesai. Jadi cepat urusi kabupaten kita. Ini karena betul-betul sangat mendesak, sudah di depan mata. Kalaupun memang harus dilakukan, serahkan dengan wakil. Apa yang harus dilakukan segera. Gitu. Dan ingat satu hal. Kalau sampai terlambat, jawaban Prof tadi, Prof Budi kalau nggak salah itu betul. Kalau misalnya ini mau selesai ke bulan saja. Tapi kalau mau berhenti ini sama sekali, ayo kita secara masif sama-sama. Semuanya masih harus mematuhi aturan yang sudah ada. Katakanlah jaga jarak tadi sebenarnya efektif. Saya saja sampai hari ini istri nggak boleh ke pasar. Orang saja yang mengantarkan ke rumah barangkali walaupun biaya agak sedikit mahal jadinya. Nah ini yang kita pikirkan, kita mampu di bawah kita belum tentu ini yang kita pikirkan juga. Sehingga pemerintah harus segera menyiapkan bahan pangan kita cukup, bukan hanya beras. Kalau beras kita surplus, nggak ada masalah dengan beras. Tapi gula katakanlah, minyak goreng katakanlah, dan bahan-bahan yang lain gitu. Sementara ada satu hal juga yang juga saya sedih, ikan kita berlimpah, tetapi pasar tidak banyak yang menyerap. Ya. Nelayan itu bingung tuh nanti tuh. Kalau ikannya tidak laku dijual, karena harganya 7 ribuan saja. Ikan apa tadi saya dapat informasi? Ikan lah. Ikan laut kita 7 ribuan saja di pasar. Ini seharusnya kan harganya di atas 20.000. Sekarang harganya 7.000. Siapa yang mau beli? Orang memang pasar tidak banyak menyerap karena pasar-pasar rumah-rumah makan banyak yang tutup gitu. Nah, kedua tentang peternak. Peternak juga hari ini kebingungan. Ayam tidak dipotong juga harus kasih makan juga kosnya tinggi. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah gitu. Ini seperti apa nih besoknya? Kalau ini semakin parah kan masih harus segera di depan kita Ramadan menghadang. Itu kesiapan pangannya sudah terkontrol atau belum untuk di daerah-daerah. Banyak sebenarnya Bang yang perlu kita bicarakan Aman terkait soal ini, tapi karena waktu mungkin yang membatasi kita dan teman-teman Pian terutama juga mau istirahat kan. Mudah-mudahan session selanjutnya kita ingin sampaikan lagi. Pak Maniani juga tidak takut. Halo, silakan. Ya, sedikit untuk mungkin sumbang saran karena di sini yang tersisa hanya Pak Maniani sebagai ya intinya pejabat publik kita. Mungkin di sini ya ulun perwakilan dari beberapa masukan yang masuk ke WA ulun, masukan dari beberapa masyarakat, ingin menyampaikan kepada Pak Maniani di sini mungkin bisa menginisiasi karena beliau kan saat ini menjabat sebagai DPRD provinsi, mungkin bisa nanti mengajak koordinasi semua pihak, terutama kepada ya pimpinan di daerah kita dan juga Forkopimdanya, entah bagaimana caranya ya mungkin Pak Maniani yang ngerti lah teknisnya. Di sini kita sebagai masyarakat kira-kira yang bisa kita upayakan. Izin Pak Roni, ya, sebentar. Izin sebentar.
karena terkait soal waktu kita tinggal 1 menit, ini mati lagi. Bagaimana ini? Lanjut lagi atau closing, Paman? Halo Paman, Profesor kayaknya ini sudah yang dipotong sebentar aja. Ini untuk mengenai produk kebijakan kita, mengenai produk kebijakan pusat, provinsi dan daerah, harap sinerginya dengan baik, itu aja. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Ini mati langsung ini. Gimana Paman, ini lanjut lagi atau gimana? Saya siap saja. Close saja dulu karena 11:30 ya. Kita udah close. Kita cukup Cuman dulu yang jelas aja. saya akan komitmen sebagai wakil rakyat untuk membawa pesan-pesan dari rakyat kita. Oke, kita close aja dulu ya Prof ya. Langsung closing statement dari saya. Mudah-mudahan nanti saya undang lagi teman-teman bapak-bapak yang terhormat, profesor juga, kita undang